Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi 12, yaitu tentang geopolitik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Diaul Haq. Yang kedua, ada Aulia Rifa Zahra. Yang ketiga, ada Hoirunisa Maharani. Dan yang keempat, ada Salsa Infal Hoir. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian geopolitik dan faktor yang mempengaruhi geopolitik di Indonesia. Yang pertama ada pengertian geopolitik. Geopolitik adalah ilmu mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau daerah pada suatu masa. Atau dengan kata lain, geopolitik merupakan kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi geopolitik di Indonesia. Yang pertama ada dari faktor wilayah. Archipelagos berarti lautan terpencil. Istilah ini berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Lahirnya asas ini mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam satu kesatuan yang utuh. Sementara unsur lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan sebagai unsur pemisah. Kepulauan Indonesia yang terletak antara benua Asia dan benua Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia yang terdiri atas 17.508 pulau. Yang selanjutnya ada dari faktor geopolitik dan geostrategi. Geostrategi yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Dalam melaksanakan geostrategi, bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, yaitu pertama ada dari geografi. Wilayah Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Yang selanjutnya ada dari aspek demografi. Penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan Australia dan penduduk padat atau negara RRC. Yang ketiga, ada dari ideologi. Pancasila terletak di antara liberalisme di selatan, Australia dan Selandia Baru, dan komunisme di utara, RRC, Vietnam, dan Korea Utara. Yang selanjutnya ada politik. Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat di utara. Yang selanjutnya ada dari aspek ekonomi. Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis di selatan dan ekonomi sosialis di utara. Sosial. Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara. Selanjutnya ada dari budaya. Bangsa Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan dan budaya timur di utara. Yang terakhir ada dari aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia terletak di antara kawasan kekuatan maritim di selatan dan kekuatan kontinental di utara. Yang selanjutnya ada perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Ordonansi menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Yang pertama ada Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang berisi satu perwujudan bentuk wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada Deklarasi Landas Kontinen pada tanggal 17 Februari 1969 yang berisi satu, segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Ketiga, jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga. Yang keempat, klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya. Dan selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif pada tanggal 21 Maret 1980 yang berisi satu, persediaan ikan yang semakin terbatas, dua, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. Ketiga, zona ekonomi eksklusif mempunyai kekuatan hukum internasional. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Aulia Rifa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Maharani dari nomor absen 14 dari kelompok 11 akan menyampaikan materi 12 subbab 3 yang sebelumnya telah teman saya Aulia sampaikan, dan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai zona ekonomi eksklusif atau yang biasa kita sebut adalah ZEE. Dan saya akan menjelaskan satu adalah pengertian dari ZEE, dua sejarah ZEE, tiga delimitasi dari ZEE, empat batas zona tambahan, dan lima adalah fungsi ZEE. Yang pertama adalah pengertian dari zona ekonomi eksklusif. Pengertian zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah batas wilayah yang berlaku sepanjang 200 mil dari pangkal wilayah laut di mana negara memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, berhak menggunakan dan memberlakukan kebijakan hukumnya, serta memiliki kebebasan bernavigasi dan terbang di atasnya. Zona ekonomi eksklusif merupakan perkara yang sangat diperhatikan oleh setiap negara yang mempunyai wilayah perairan atau laut. Salah satu yang paling diperhatikan mengenai zona ekonomi eksklusif ini adalah mengenai batas dan juga lebar zona ini. Yang dikemukakan bahwa lebar zona ekonomi eksklusif ini mempunyai lebar 200 mil atau yang setara dengan 370,4 km. Dan angka yang telah ditetapkan ini tidak menimbulkan kesukaran dan sekaligus dapat diterima oleh negara-negara berkembang maupun negara maju semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi ini. Nah, yang kedua adalah sejarah dari zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disebut dengan ZEE tadi. Ada sejarah mengenai zona ekonomi eksklusif atau ZEE ini adalah konsep mengenai ZEE ini telah jauh diletakkan di depan untuk pertama kalinya oleh negara Kenya pada ASEAN African Legal Constitutive Committee yang berlangsung pada bulan Januari 1971 dan juga pada CBET Komite PBB yang berlangsung pada tahun berikutnya. Proposal Kenya ini menerima dukungan aktif dari banyak negara Asia dan juga Afrika pada waktu yang hampir bersamaan. Banyak pula negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep yang serupa atas laut patrimonial. Dua hal yang serupa tersebut telah muncul sebagai efektif ketika UNCLOS dimulai dan juga konsep baru mengenai zona ekonomi eksklusif telah dimulai. Nah, batas di Indonesia sendiri baru secara resmi diberlakukan pada tahun 1980. Dan itulah sejarah singkat mengenai zona ekonomi eksklusif yang kemudian sangat diatur dalam hukum negara.
Zona ekonomi eksklusif ini mempunyai sifat yang sangat penting karena menyangkut kepemilikan wilayah beserta dengan kekayaan yang berada di bawah wilayah tersebut. Batas zona ekonomi eksklusif merupakan batas luar dari laut teritorial. Zona batas luar ini tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar yang di mana luas pantai teritorial telah ditentukan. Pernyataan dalam ketentuan ini memberikan saran bahwa 200 mil merupakan batas maksimum dari zona ekonomi eksklusif. Hal ini memberikan ketentuan bahwa apabila ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayah ZI-nya lebih kecil dari itu, maka negara tersebut dapat mengajukannya. Dan zona ekonomi eksklusif ini merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar dan diukur ketika air laut sedang mengalami masa yang surut. Lalu menyambung dengan pembahasan ZI sendiri, maka akan bersinggungan pula dengan delimitasi dari ZI itu sendiri. Yang pertama, ada yang namanya batas luar. Batas dalam ZI sendiri adalah batas luar dari laut teritorial seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Nah, zona batas luar ini sudah pasti tidak boleh melebihi 200 mil wilayah laut atau setara dengan 370,4 km dari garis dasar atau luas pantai teritorial yang sebelumnya sudah ditentukan dan disepakati oleh bersama. Yang kedua, ada batasan. Beberapa negara mungkin ada yang tidak bisa mengklaim 200 mil laut penuh karena bersinggungan dengan negara tetangga. Apabila hal ini sudah terjadi, maka pembatasan atas wilayah tersebut akan diatur dalam hukum laut internasional. Yang ketiga adalah pulau-pulau. Pada dasarnya, semua teritori pulau mungkin bisa menjadi ZII, tetapi ada beberapa kriteria yang memang harus diperhatikan, walaupun memang pada dasarnya pulau-pulau itu bisa ditetapkan sebagai ZII. Tapi terdapat konvensi hukum laut yang mengatakan, jika seluruh batu yang tidak dapat memberikan manfaat dan keuntungan, dalam kehidupan manusia dan juga segi kehidupan mereka, maka pulau tersebut dilarang untuk dijadikan sebagai kawasan zona ekonomi eksklusif atau istilahnya yang tidak ada manfaatnya. Lalu yang keempat adalah Antartika. Antartika ini pada artikel keempat dari Traktat Antartika tahun 1959 memuat jika ZII tidak dapat diklaim oleh wilayah atau negara yang berada di dalam area tempat traktat dibuat, atau yang dinamakan sebagai area selatan dari selatan 60 derajat. Lalu yang kelima, ada wilayah yang tidak berdiri sendiri. Apa sih wilayah tidak berdiri sendiri itu? Nah, pada wilayah yang tidak memiliki kemerdekaan sendiri atau kemerdekaan sendiri, atau pemerintahan yang mandiri yang statusnya dikenal oleh PBB, ataupun pada wilayah yang masih dalam dominasi kolonial juga tidak berlaku. Nah, berbicara dengan zona ekonomi eksklusif atau ZI, kita tidak dapat terlepas dari yang namanya batas zona tambahan. Nah, batas zona tambahan, apa sih itu batas zona tambahan? Zona tambahan mempunyai pengertian sebagai laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal yang tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona tambahan ini, kekuasaan negara tidak mutlak, namun hanya terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap praktik bea cukai, fiskal, pajak, dan juga imigrasi di wilayah laut teritorialnya. Mengenai batas zona tambahan ini sendiri sepanjang 12 mil atau tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal wilayahnya. Selain ada batas zona tambahan, yang perlu dibahas lainnya adalah mengenai batas laut teritorial. Pengertian dari laut teritorial sendiri merupakan laut yang terletak di sisi luar dari garis pangkal dan jaraknya tidak melebihi dari 12 mil laut. Dan laut teritorial merupakan wilayah laut yang menjadi hak suatu negara teritorial secara penuh atau mutlak, yakni meliputi kekayaan bawah laut dan juga ruang udara yang ada di atasnya. Ukuran laut teritorial ini tidak melebihi dari 12 mil. Dalam laut teritorial ini pula terdapat hak lintas damai yang diakui oleh kapal-kapal asing yang melintas di atas wilayah laut tersebut.
Mengenai hak lintas damai itu sendiri, menurut Konvensi Hukum tahun 1982, merupakan hak untuk melintas secepat-cepatnya tanpa berhenti dan bersifat damai dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban negara pantai. Sehingga dalam kita ketahui bahwa laut teritorial merupakan wilayah laut yang sangat diketatkan masalah keamanannya. Nah, untuk yang terakhir ada fungsi dari zona ekonomi eksklusif ini. Fungsi ZEE sendirinya yang pertama adalah segala kekayaan alam yang berada di laut tersebut adalah milik negara pantai. Dengan adanya ZEE ini, maka di dalamnya pula berlaku seluruh bentuk kebijakan hukum yang terdapat peraturan mengenai kebebasan bernavigasi dan juga terbang di atas wilayah tersebut, serta melakukan aktivitas penanaman kabel dan pipa di bawah laut. Yang kedua adalah memberikan negara hak atas pembuatan dan memakai pulau buatan, instalasi, serta bangunan di dalamnya. Yang ketiga, negara boleh melakukan riset ilmiah kelautan, melindungi dan melestarikan lingkungan laut sesuai dengan batasan yang berlaku di ZEE. Yang keempat, masyarakat bisa memanfaatkan sebagai tempat mata pencaharian dan pemenuhan akan kebutuhan potensi biota laut di dalamnya. Tapi tetap harus tunduk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut ya. Yang kelima adalah ZEE mempunyai fungsi sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut. Untuk negara Indonesia sendiri tentunya hal ini sangat akan menguntungkan karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kawasan perairan laut yang sangat luas pula. Sekian pemaparan materi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Salsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rifa Zahra dari kelompok 11 dengan NPM 3021210077, nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Dia Ulhaq. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur wawasan Nusantara. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai unsur-unsur wawasan Nusantara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional, termasuk cara pandang terhadap rakyat, bangsa, serta wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering juga kita sebut dengan NKRI, yang meliputi darat, laut, udara sebagai kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sesungguhnya memiliki ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai konteks wilayah dan isi, maka wawasan Nusantara merupakan penerapan geopolitik bangsa Indonesia yang senantiasa harus dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai rambu-rambu nasional yang menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan potensi kewilayahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal, yaitu liberty dan equality, yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis. Namun dalam perkembangan nasionalisme, pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya sendiri, sehingga memberikan ciri khas bagi masing-masing bangsa. Adapun tujuan dari wawasan Nusantara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar, dan yang kedua ialah wawasan Nusantara sebagai Indonesia ke dalam. Apa sih maksudnya wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar? Maksudnya, wawasan Nusantara menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kerjasama serta saling menghormati. Yang artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan serta menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan internasional dan dalam semua aspek kehidupan.
Aspek tersebut meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Hal ini demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dalam. Maksudnya, wawasan Nusantara menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha mencegah serta mengatasi sedini mungkin faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia harus pula mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Adapun manfaat-manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menjadi salah satu sarana integrasi nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Yang keempat, penerapan wawasan Nusantara melahirkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Adapun unsur-unsur wawasan Nusantara itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada wadah wawasan Nusantara, yang kedua ada isi wawasan Nusantara, dan yang terakhir yang ketiga ada tata laku wawasan Nusantara. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah wawasan Nusantara. Apa sih wadah wawasan Nusantara? Wadah wawasan Nusantara merupakan wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Wadah wawasan Nusantara meliputi 3 komponen, yaitu ada wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Apa itu wadah wilayah? Wadah wilayah ialah batas ruang lingkup wilayah Indonesia ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan, baik laut maupun selat, serta dirga utara di antaranya yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Yang kedua ada tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Sistem pemerintahan menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 1945. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuatan kuat yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR. Dan yang ketiga, tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparatur negara. Unsur-unsur wawasan Nusantara yang kedua ialah ada isi wawasan Nusantara. Apa sih isi wawasan Nusantara? Isi wawasan Nusantara merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita, serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi wawasan Nusantara ini tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas menunggul yang terpadu. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional terciri menunggul, utuh, dan menyeluruh. Isi dari wawasan Nusantara itu menyangkut 2 hal, yaitu ada realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, yang perwujudannya ialah cita-cita dan tujuan nasional persatuan, dan yang kedua adalah persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Unsur-unsur wawasan Nusantara yang ketiga dan yang terakhir ialah tata laku wawasan Nusantara.
Tata laku wawasan Nusantara merupakan dasar interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah merupakan tata laku yang didasarkan pada filsafat bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Tata laku batiniah ini mencerminkan jiwa semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam kemenanggulangan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Tata laku lahiriah ini tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Khairunisa Maharani. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.